Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal langsung nyemplung nih ke topik yang sering bikin mumet, tapi ya penting banget di kantor, mengelola hierarki. Pernah nggak sih Anda mikir, duh gimana ya cara ngomong ke bos biar ide kita didengar? Atau mungkin ini struktur organisasi kok kayak labirin ya? Salah langkah dikit bisa repot gitu kan? Nah iya, kayak gitu. Sumber kita kali ini buku yang udah jadi bisa dibilang klasik lah ya. The McKinsey Way dari Ethan M. Russell. Kita bakal fokus banget bedah bab 6-nya, Managing Hierarchy. McKinsey Way. Ini kayak ngintip resep rahasia para konsultan strategi kelas dunia gitu ya? Betul. Jadi misi kita kali ini apa? Kita mau coba gali intisari dari bab ini, gimana sih caranya konsultan McKinsey, dan mungkin ya Anda juga bisa cerdas ngelola hubungan sama atasan sama bawahan juga. Tujuannya biar kerjaan lancar, target tercapai. Dan kadang kita jeda ikutan naik gitu kan. Oke, siap ya kita bongkar sama-sama? Siap. Oke, jadi buku ini tuh mulai dengan ngakuin fakta dasar. Setiap organisasi ya pasti punya tangga hierarkinya sendiri. Nggak bisa dihindarin. Ya, Di McKinsey sendiri, mereka nyebutnya the firm. Itu ada strukturnya yang cukup khas. Ada associate, terus naik jadi engagement manager atau EM. ada engagement director atau ED yang biasanya partner sampai director of client service DCS. Iya, lengkap gitu tingkatannya. Dan mereka kan terkenal banget sama budaya meritokrasinya yang kental. Plus kebijakan up or out itu. Naik pangkat atau ya keluar. Agak keras kedengarannya. Betul. Nah, meskipun istilah jabatannya mungkin spesifik McKinsey banget nih, atau budayanya unik, Tapi prinsip dasarnya itu loh yang bisa ditarik kemana-mana. Universal sifatnya. Mau jabatannya IM, atau manajer proyek di startup Anda, atau kepala divisi di BUMN misalnya, tantangan ngelola hubungan sama atasan tuh mirip-mirip aja. nah itu poinnya. Dan bab ini ngasih wawasan fundamental pertama. Kedengarannya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Buat atasan Anda terlihat baik. Tapi ini bukan soal jadi penjilat ya, beda. Ah iya, penekanannya bagus tuh. Bukan sekedar nyenengin hati. Buku ini nge-breakdown jadi 2 tindakan kunci. Pertama, jangan pernah biarkan atasan Anda kecolongan, atau kalau bahasa Inggrisnya, never let your boss be blindsided. Maksudnya gimana tuh kecolongan? Maksudnya, Anda itu harus jadi kayak radarnya atasan. Kalau ada potensi masalah, ada risiko, ada ranjau kelihatan di depan, Anda kasih tahu sebelum meledak. Jadi proaktif ya, bukan nunggu kejadian dulu baru lapor. Persis, jangan nunggu api udah gede baru teriak kebakaran. Antisipasi ini nilainya tinggi banget buat mereka. Dan ujung-ujungnya buat kita juga. Oke, masuk akal. Terus yang kedua, Langkah kedua, pastikan atasan tahu semua yang perlu dia tahu saat dia perlu tahu. Nah ini soal ngatur aliran informasi. Tapi catat nih, bukan berarti ngebombardir atasan pakai setiap detail kecil loh ya. jadi ada filternya juga ya? Informasi yang strategis aja gitu. Tepat, komunikasinya kudu terstruktur. Bisa lewat email ringkas atau mungkin pesan singkat yang langsung ke poin penting. Dan ini yang nggak kalah penting, jangan cuma lempar masalah. Maksudnya? Ya, jangan cuma bilang, Pak Bu ada masalah X, tapi coba sertakan juga analisis awal Anda, atau paling nggak pemikiran Anda soal isu itu. Kayak kata buku ini, kalau atasan Anda kelihatan bagus, Anda juga kelihatan bagus. Jadi ini sebenarnya investasi buat reputasi kita juga ya? Banget. Ini tentang bangun kredibilitas Anda sebagai orang yang bisa diandelin, yang punya judgement bagus, yang mikirin gambaran besarnya. Iya ya. Ini kan inti dari apa yang sering disebut managing up yang efektif ya. Bukan soal cari muka, tapi soal, gimana ya bilangnya? Mengendalikan narasi dan informasi secara cerdas. Mengendalikan narasi, suka istilahnya. Iya kan? Kalau kita konsisten ngelakuin ini, kita bangun fondasi kepercayaan yang kuat banget. Kita nunjukin kalau kita nggak cuma mikirin tugas kita doang, tapi juga paham dampaknya ke tim, ke proyek, dan kita ngehargain posisi dan tanggung jawab atasan. Benar. Buat Anda para pendengar nih, ini tuh skill strategis buat navigasi karir loh. Bukan cuma taktik harian biasa. Setuju banget. Ini kayak ngubah cara pandang ya, dari sekedar lapor ke bos jadi mengelola informasi untuk sukses bareng. Nah, setelah kita bahas pendekatan yang suportif ini, bab ini terus nyajiin sesuatu yang lebih menantang mungkin ya. Lebih berani kayaknya.
Iya, lebih berani. Strategi kedua, pendekatan agresif dalam mengelola hierarki. Ada cerita yang cukup terkenal nih di buku soal ini. Ah iya, cerita si Hamish McDermott itu ya. Nah, itu dia. Ceritain dikit dong. Oke, jadi bayangin nih, ada associate baru namanya Hamish McDermott. Bener-bener baru lulus dari studi filsafat lagi di Cambridge. Minggu pertama kerja di McKinsey, dia diminta kasih masukan buat draft buku. Draft buku yang nulis siapa? Nah, ini dia. Yang nulis itu Lowell Bryan, seorang direktur senior di firma itu. Petinggi lah. Wow, terus apa yang dilakuin si Hamis ini? Anak baru loh padahal. Dia gak pakai basa-basi sama sekali. Dia tulis ulasan yang, belak-belakan banget. Semua kelemahan argumen logika yang menurut dia nggak pas di bab itu, dia tunjukin semua. Serius? Langsung ke direktur senior? Tanpa tedeng aling-aling. Iya. Benar-benar nunjukin kelemahannya. Ini kan butuh nyali gede banget ya. Apalagi sebagai orang baru di lingkungan yang kita tahu sangat hierarkis kayak McKinsey, apalagi zaman dulu. Gila sih itu. Bener-bener agresif. Makanya buku ini bilang, strategi ini perlu perut baja, gitu. Atau kalau di teks aslinya, if you have the stomach for it. Idenya tuh provokatif banget. Gimana idenya? Idenya itu anggap aja Anda setara secara intelektual dengan siapapun di organisasi itu, seolah-olah hierarki formal itu nggak relevan kalau udah urusan adu gagasan. Lakuin itu terus, sampai ada yang secara terang-terangan nyuruh Anda berhenti atau mundur. Waduh. Tapi ya jelas, ini pendekatan dengan risiko super tinggi. Nggak buat semua orang, dan pasti nggak cocok buat semua budaya perusahaan. Resiko tinggi ini maksudnya apa aja nih? Bisa dianggap, wah ini orang kok arogan banget, atau malah ngebahayain posisi sendiri gitu? Ya tentu, bisa banget kayak gitu. Makanya, keberhasilan strategi ini tuh bergantung banget sama beberapa faktor krusial. Apa aja tuh faktornya? Pertama, dan ini paling penting mungkin, budaya organisasi. Tempat kerja Anda tuh beneran menghargai debat argumen pakai data nggak? Beneran meritokrasi ide atau jangan-jangan lebih mentingin, rasa hormat ke senioritas dan jaga harmoni aja, meskipun semu. Oke, budaya. Terus? Kedua, kepribadian Anda. Punya nggak kemampuan dan, kenyamanan buat nyampein kritik yang tajam tapi tetap konstruktif. Nggak semua orang bisa loh. Benar juga. Terus yang ketiga? Yang ketiga, dan ini mutlak, kualitas analisis Anda. Kalau mau pakai jalur Hamish ini, argumen Anda harus anti peluru. Nggak boleh asal ngomong, harus didukung data kuat, logika yang rapat, dan cara nyampainnya juga harus nunjukin keyakinan pada kontribusi intelektual Anda, bukan karena pengen jadi pembangkang atau cari sensasi. Wah, jadi syaratnya berat juga ya kalau mau pakai cara ini? Banget, makanya dibilang perlu perut baja. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, ada kayak dua kutub pendekatan gitu ya dalam mengelola hierarki yang disajiin buku ini. Bisa dibilang gitu? Di satu sisi ada pendekatan suportif, fokusnya bangun kepercayaan, bikin atasan sukses lewat komunikasi proaktif, antisipasi masalah. Itu yang membuat atasan terlihat baik tadi ya? Iya, betul. Nah, di sisi lain ada pendekatan yang lebih asertif, bahkan bisa dibilang agresif, yang nekenin pada penegasan posisi intelektual kita, berani nantang status quo, tapi syaratnya tadi, analisisnya harus super kokoh. Dua kutub yang cukup berbeda ya pendekatannya? Nah, pertanyaannya gimana kita milihnya? Kapan pakai yang suportif, kapan berani sedikit agresif? Kuncinya itu ada di konteks sama kesadaran diri, self-awareness. Anda perlu pinter baca ruangan. Baca ruangan, maksudnya gimana tuh? Pahami budaya perusahaan Anda gimana, dinamika di tim Anda kayak apa. Terus kepribadian atasan Anda tuh tipe yang gimana? Lebih terbuka sama tantangan ide, atau lebih suka yang aman-aman aja? Pendekatan mana yang kira-kira bakal lebih berhasil dan nggak malah bikin ledakan yang nggak perlu? Oke, jadi analisis situasi dulu ya. Ya, terus kenali juga gaya Anda sendiri. Anda tuh lebih nyaman bangun pengaruh lewat dukungan yang solid atau lebih srek kalau nantang secara intelektual? Mungkin juga jawabannya nggak harus hitam putih loh. Maksudnya nggak hitam putih? Ya, bisa jadi Anda pakai kombinasi keduanya. Di situasi A, Anda main suportif. Tapi pas ada isu krusial banget, di mana Anda punya data dan analisis yang kuat banget, Anda berani lebih asertif. Oh, jadi fleksibel gitu ya? Nggak harus milih satu gaya terus dipakai selamanya? Nah, tepat sekali. Fleksibilitas itu penting banget. Bahkan nih, kalaupun Anda memutuskan untuk katakanlah lebih asertif kayak si Hamis tadi di suatu situasi, itu bukan berarti Anda ngelupain prinsip dasar komunikasi dari strategi pertama.
Anda tetap perlu mastiin atasan Anda dapat informasi yang relevan, walaupun mungkin informasinya berupa kritik atau pandangan yang beda dari dia. Oke. Jadi komunikasi dasarnya tetap jalan ya? Harus. Nggak bisa Anda tiba-tiba nyerang tanpa ada dasar komunikasi yang udah dibangun. Terus, pemahaman yang dalam soal peta kekuasaan informal di kantor, siapa sih yang sebenarnya punya pengaruh, gimana keputusan benernya dibuat, ya politik kantor lah istilah umumnya. Itu juga ngebantu banget buat nentuin kapan harus ngegas, kapan ngerem, kapan milih jalur lain. Wah, kompleks juga ya ternyata mengelola hierarki ini. Bukan sekedar nurut perintah atau ngasih laporan. Jauh lebih dari itu. Ini seni dan strategi. Oke deh, jadi wawasan utamanya mungkin adalah pentingnya ngelihat pengelolaan hierarki ini sebagai sebuah pilihan strategis, bukan cuma rutinitas harian. Kita perlu paham opsinya apa aja, resikonya gimana, dan konteksnya kayak apa. Benar gitu ya? Saya rasa itu rangkuman yang bagus. Oke, kalau gitu mari kita coba rangkum poin-poin penting yang udah kita gali dari bab 6, The McKinsey Way ini. Silakan. Kita udah kupas tuntas 2 pendekatan utama nih dalam mengelola hubungan hierarkis di kerjaan, berdasarkan pengalaman McKinsey. Pertama, pendekatan yang fokusnya membuat atasan Anda terlihat baik, caranya lewat komunikasi proaktif, antisipasi masalah, dan ngasih info yang strategis. Tujuannya bangun kredibilitas dan kepercayaan. Itu pendekatan yang suportif tadi. Betul. Kedua, ada opsi pendekatan yang lebih asertif, bahkan bisa dibilang agresif. Yang ini butuh nyali buat menegesin kesetaraan intelektual kita, berani nantang gagasan, tapi syarat mutlaknya harus didukung analisis yang super kuat dan pemahaman konteks yang dalam. Dan penting diingat, kedua pendekatan ini, mau yang suportif atau yang asertif, ujung-ujungnya butuh kecerdasan buat baca situasi dan milih tindakan yang paling pas. Bukan asal bereaksi aja. Setuju, harus ada kesadaran dalam memilih. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda para pendengar, bawa pulang dan renungkan. Boleh, silakan. Pertanyaannya gini, coba deh ingat-ingat interaksi Anda sama atasan, atau mungkin sama bawahan juga. Seberapa sering sih Anda secara sadar memilih strategi komunikasi atau pendekatan tertentu? Atau jangan-jangan selama ini Anda lebih banyak jalan pakai autopilot aja, sekedar bereaksi sama apa yang terjadi di depan mata? Pertanyaan yang menusuk nih. Nah, coba deh bayangin, kalau Anda mulai lebih sengaja, lebih sadar dalam memilih pendekatan Anda dalam mengelola hierarki ini setiap hari, kira-kira perubahan apa ya yang mungkin bakal terjadi dalam dinamika kerja Anda? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan pribadi ya. Oke, ini sekaligus menandai akhir dari penjelajahan kita kali ini ke dalam cara berpikir McKinsey tentang mengelola hierarki yang kita ambil dari bab 6, The McKinsey Way. Semoga ada manfaatnya ya. Iya, semoga diskusi ini ngasih Anda setidaknya 1 atau 2 ide segar atau mungkin kerangka berpikir baru yang bisa dicoba diterapin di lingkungan kerja Anda masing-masing. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.